Ya makanya abangku kan bodoh. My peers kebanyakan umur 14 tahun itu sudah either masuk penjara karena berbuat kriminal, karena kebanggaan bisa nyolong itu kebanggaan gitu. Ngasal karena Tapi waktu itu ITB aku kan sama very temanku. prestigious ya, maksudnya untuk masuk juga susah banget. Mikir kan, Asal tapi ITB. Sorry, gimana? masuk apa ya? Gitu, mikir. Karena kebetulan aku pintar, jadi bisa milih. Gue lagi cari tandeman nih penulis bareng untuk film gue, judulnya Arisan. Gitu. Tentang apa teh? Gini. Lo mau nggak? Bilang gitu. Kondusif banget buat filmmakersnya, karena supported by Kemendikbud. Itu aku mau nangis. Oh my god, this is happening gitu. Nirina dan Joko Anwar akan berkolaborasi itu karena TS Talk. Oka Antara. Hah? Daniel Mananta. Kamu tahu nak? Punya dong. Aku tahu. Ayu Laksmi. Salah. Aku actingnya. 5 cowok jagoan, 5 cewek Oh, jagoan. Lydia Kandang. Nah. Welcome back to TS Talks, teman setia. Masih sama aku lagi, Marian, dan sama my funky, beautiful, keren co-host. Itu that's not a good introduction. Bukan, No. bukan Luna, tapi Nirina. Nirina, Yes. ya. Yang memang aku tahu kalau aku baca komen-komen pada senang. Bawa Nirina lagi, bring Nirina back. Yes. I'm back y'all. Tapi yang Jadi pasti, here you are, ya. bukan hanya Nirina sama Marian yang ada di sini, juga ada Joko Anwar. Welcome Bang Joko. Oh my Ini God. a very respected filmmaker dari zaman dulu. Gue mau bilang gue dari kuliah. Dari Iya, zaman dulu. dari zaman gue kuliah loh. Udah, lu kan inget kan, setiap kali orang ngomong kayak gitu kita bawaannya Sensi ya. gitu kan. Jadi mendingan kita langsung to Kan the bukan dari respectful. saya SD. Iya benar. Udah kuliah. Iya benar, Iya udah nggak kuliah sih? Oke. Hai Bang. Hai Bang. How are you? I'm good. Ih, seneng Gimana? banget deh. Oh, aku tahu terakhir ngeliat di ini screen. Jadi cameo ya. Di? A World Without ya. Aku kan Oh, iya, nonton iya, film iya, itu. betul. Iya Jadi kan, Joko ada Bang dong. Joko. Iya. Bang Joko tuh kan sering banget cameo gitu Ya. kan, suka. Aku dulu No. pengen jadi aktor sebenarnya waktu kecil. Cuman kata kakakku atau abangku, kau kan nggak bisa jadi bintang film, kau kan nggak ganteng. Gitu. Nggak So aku ganteng. lari ke rumah kan, ada ibuku lagi masak terong, bilang, aku nangis. Kenapa aku nangis ya? Kata abang, nggak bisa jadi bintang film. Kenapa? Karena aku nggak ganteng. Si ibuku bilang gini. Tapi kan nggak jelek-jelek kali. Tapi menurut aku ya, jadi aktor kan, ya I'm sure you also know. Jadi aktor kan nggak harus ganteng. Justru yang paling berbakat itu. Ya makanya abangku kan bodoh. Oh, iya. Jadi kan soalnya Sekarang bisa aku jadi perannya aktor, aku bikin volatile film. gitu loh, Ya, bisa. Bang. Iya, nggak Justru harus salah. saya. Aku yang nyuruh-nyuruh tuh si aktor-aktor yang ganteng-ganteng itu. Kau jalan lah di sana tuh, ke sana gitu. Oh gitu. Malah lebih keren. Iya, lebih enak nyuruh-nyuruh aktor ganteng. Iya. Iya nggak? Directing. Nah, ini denger-denger nih diajak kerjasama sama direkturnya The Medium. Oh. Apakah betul? Temanku Banjong, pesanan aku temanku, dan kita sering ngobrol gimana kalau kita cari project together gitu. Sejauh ini cuman itu yang masih bisa di share. Ada lagi kelanjutannya. Apakah ini horor? You think kita bikin religi bareng gitu? Gak menarik kayaknya. Kali aja musikal religi kan? Indonesia. Kan nggak religi horor. Thailand. Terus gitu, itu Bisa aja Oh, iya. musikal, Iya. ya kan? Apakah kan dulu tuh awalnya suka nulis komedi, drama, betul, iya kan? ya. Arisan kan Script dulu person. komedi, Iya, iya, dan Jijo ini drama dan ada komedinya dikit Iya, lah ya. iya. Terus lama-lama masuk ke horor. Iya, iya, Apakah hidupnya banyak kehororan di Waduh. dunia nyata? apa gimana? Kenapa kok horor gitu loh? Kalau sekarang? aku mikirnya gini, jadi aku nggak mau sebagai filmmaker itu ditempatkan dalam sebuah box oleh publik. Karena kadang-kadang kalau kita bikin sesuatu dan dikenal, itu publik akan mencoba kita berada dalam sebuah box, kita nggak bisa keluar dari situ. Kita bikin film religi, tiba-tiba orang bilang, oh saudara film religi. Bikin film art house, saudara art house. Dan Ya, kita ya, merasa ya. comfortable dan nggak berani keluar dari situ. Jadi dari awal aku nggak mau Kotak-kotakan. kasih label di kotak-kotakan. Karena aku berpikir kalau kita menerima satu label yang diberikan oleh masyarakat, kita mati secara kreatif gitu. Jadi aku bikin film selalu berbeda. Bahkan ketika bikin film horor pengabdi setan, nextnya bikin film horor juga perempuan tajam, completely different gitu. Jadi sebenarnya there's no label lah ya. I Spesialisasinya make di mana? films from all kind of genre karena Iya. aku suka semua film. Jadi aku Iya. besar dari menonton film, dan film-film itu comes from all kinds of genre. Horror, komedi, action semuanya I
watch them and I want to make them as well. Iya, aku dengar hobinya dari kecil suka ke bioskop dari umur 7 tahun, bener. Karena nggak ada apa-apa lagi zaman dulu. Tapi kalau ke bioskop tuh sendiri gitu? Sendiri, aku dari umur 5 tahun udah jalan kaki. Emang 45 boleh menit. ya? Nggak boleh, sama ibu bapakku nggak boleh, tapi nggak diketahui jalan kaki karena. Sebentar, 5 tahun jalan 45 menit apa? 45 menit ya. Dari umur 5 tahun Ini aku udah tinggal jalan. di mana, Bang? Di Medan, namanya daerah Amplas. Itu kayak very tempat yang Rural. sangat turbulen gitu. Jalan kaki karena cuman yang terdekat tuh 45 menit jalan kaki. Namanya Remaja Teater. Terus kalau misalnya punya duit, aku nonton dengan membeli tiket ke dalam hari Minggu, biasanya karena matinee show harganya cuma 100 rupiah. Tapi kalau hari-hari biasa harganya bisa 200 rupiah. Aku ngintip dari lubang ventilasi. Jadi gedung bioskop pinggir jalan, ada gedung, ada jendela ventilasinya. Kalau misalnya kita ngintip dapat 3/4 layar. Nah, aku nonton dari sama temanku namanya Daud dari kecil tuh. Cuman temanku Daud dia nggak suka nonton film, jadi cuma nemenin aku doang. Nontonin abang, nontonin film. Dia Di nontonin belakang. abang. Ini aneh karena dia sukanya pup. Jadi kalau misalnya itu kan kayak Gimana, gedung did I hear bioskop. this correctly? Iya, Iya, you jadi hear it correctly. Jadi kalau misalnya aku nonton, dia di sana pup. Jadi dia sambil pup, aku sambil nonton. Itu namanya. Ini tuh Sebenarnya abang di luar tuh nontonnya- udah di kali apa gimana sih? Nggak pinggir jalan, tapi kan ada ininya, ada ada tembok. Umur 5 tahun udah jalan 40 menit untuk nonton bioskop. Sampai umur 10-an. Ini jalan nggak kaki. pernah diomelin gitu, nggak ketahuan lagi di luar rumah atau Nggak gimana? pernah Bebas, ketahuan. cukup bebas. If only you knew. Zaman dulu gimana kehidupan, apalagi di Medan daerah itu ya. Oh iya, itu hanyalah satu hal yang saya lakukan kan. Dan aku menonton film ke bioskop karena mau kabur dari dunia tempat aku Realita. tumbuh berkembang itu, karena tempatnya sangat bisa dibilang kumuh ya. Terus nggak ada yang sekolah. My peers kebanyakan umur 14 tahun itu sudah either masuk penjara karena berbuat kriminal, karena kebanggaan bisa nyolong, itu kebanggaan gitu. Bahkan nyolong ayam milik ibunya sendiri itu Ya udah ampun. kebanggaan gitu. Either masuk penjara umur 15 tahun atau menikah karena hamil atau dihamili gitu. Oh my god. Kebanyakan. So film is an escape for you watching a movie ya? Kayak- Aku nggak bisa mendapatkan pendidikan tentang hidup dari keluarga enggak, dari lingkungan enggak, dari sekolah juga enggak. Jadi aku escape ke bioskop untuk nonton. Bagaimana cara keluar dari tempat Bang Joko tumbuh itu? You were Ya. raised in this area di mana Ya. misalnya you're not exposed ke dunia luar lah ya, Ya, dan ya. itu lumayan Ya. mungkin sekelilingnya juga Ya. tidak sehat. Ya, film. Terus tiba-tiba bisa ke Jakarta? Film. Jadi setiap kali aku nonton film aku diberikan, jadi gini, kalau kita correct me if I'm wrong. Ketika kita kecil, kita hidup dalam sebuah keluarga. Kita merasa bahwa keluarga kita adalah keluarga yang semestinya seperti itu. The Iya, ideal portrait of a family seperti itu. Gambarannya Kalau itu. misalnya kita Betul, dysfunctional, kita kita merasa taunya itu doang. ya keluarga memang kayak gitu. Ya kan, until kita Get out. Melihat get yang out, lain. aku melihat itu dari film. Interaksi antar manusia, unit kesatuan society yang paling kecil di keluarga, terus lingkungan, tempat-tempat yang nggak pernah aku saksikan sebelumnya. Film kungfu aku melihat all those beautiful sceneries. Terus kalau misalnya film ada kota New York, Berlin segala macam. So I want to see places. I want to get out of my place that I grew up in. Terus ya dari nonton film itu timbul keinginan untuk melihat dunia awalnya. Iya. Kemudian ketika aku tahu bahwa film itu ada yang buat, aku ingin menjadi seorang filmmaker in hope bahwa film-film aku bisa memberikan efek yang sama kepada Ke para orang penonton lain. ketika Your mereka child. menonton film-film aku ketika aku kecil dulu gitu. Pertama kali pindah dari tempat Bang Joko lahir. Dan Pertama itu- keluar dari Keluar dari Medan ya. Pertama Medan. kali keluar tuh aku pertama kali keluar dari kota Medan naik pesawat itu tahun 91. Tahun 91 aku jadi paskibraka nasional di Istana Negara. Oke. Terus Oke. tahun Oh, 92 itu kan di ini dong, maksudnya di karantina, Karantina, tinggal di ya. tempat lain untuk Iya. berapa lama gitu kan? ya sebulan setengah. Aku dari kecil memang kalau zaman sekarang kan banyak distraction. Banyak anak-anak sekarang kebanggaannya kalau misalnya dapat likes banyak, dapat subscriber banyak, Yes. segala macam, dapat followers banyak. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Nggak ada. Zaman dulu kamu pernah nggak dulu kita cari prestasi, ya kan? Ikut Iya. lomba gerak jalan, ikut Of cepat course. tepat, Kebanggaan, ini Iya kan, perwakilan dapat piala, ekskul, perwakilan. ekskul gitu Nah, kan. aku dulu dari kecil memang very driven untuk mendapatkan achievement prestasi di sekolah. Jadi kayak SD aku dapat berapa puluh piala untuk sekolahku, SMP juga dapat berapa piala aku kasih ke sekolah gitu. Oh wow. Dan itu jadi dapat
Paskibraka Nasional tahun 91. Kemudian tahun 92 aku terpilih jadi pertukaran pelajar Amerika Indonesia ke Amerika. Ke iya, Amerika. ke West Virginia selama setahun. Jadi nice. aku lulus dari sana walaupun zero, nggak ada uang sama sekali. Lo yang ITB itu kapan bang? Setelah pulang dari Amerika sana, terus Pindah ke Bandung. nggak kayak ke Medan lagi karena harus dapat ijazah dari Indonesia. Oke. Kemudian aku pengen masuk IKJ karena pengen bikin film Pengen kan. bikin film. Sama mama aku ditanya, "Nak, coba kau tanya dulu lah berapa itu duitnya." Iya, Gitu. iya. Cari tahu, ada temanku yang saudaranya kuliah di IKJ, harus begini, praktek uangnya segini. Wah, kuat ya ngomong sama ibuku. Aku juga nggak berani ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Orang SMA aja aku dapat beasiswa juga dari pabrik kacang. Wow. Terus akhirnya udah aku berpikir gimana caranya aku bisa belajar film, tapi di sekolah yang murah. Yang paling murah adalah ITB. Oh, ITB malah 200. sekolah filmnya paling murah. Nggak ada sekolah Itu film. kan bukan di sekolah film Bang. Iya. 269.000 per semester. Ada yang namanya kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa UKM, namanya LFM, Liga Film Mahasiswa. Dimana kita bisa belajar pakai kamera bikin film. Aku masuk ITB. Tapi jurusan Ngasal. Dirgantara. Ngasal karena Tapi waktu itu ITB aku kan sama very temanku. prestigious ya, maksudnya untuk Iya. masuk juga susah banget. Aku mikir kan, Asal tapi ITB. Sorry. Gimana masuk kalau apa serius? ya? Gitu, mikir. Karena kebetulan aku pintar, jadi bisa memilih. Gue suka tuh Which is gayanya. true, I mean beasiswa SMA dari pabrik Itu kacang, asal. pertukaran pelajar, I mean Terus temanku tanya, "Lu mau ambil apa Jok di ITB?" Lagi makan burger pinggir jalan yang murah-murah itu, tiba-tiba ada pesawat tempur lewat. Aku tanya sama temanku namanya Himawan, "Wan, di ITB itu ada pesawat teknik pesawat udara ya?" Ada. Nanti kita di sana kalau lu jadi di ITB jadi teknik Dirgantara, lu setiap hari pakai wearpack, pakai anting, kepala pelontos kayak Tom Cruise di Top Gun gitu kan. Top Gun. Oh, aduh. Oke, gua ambil itu gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu dalam Tapi ambil masuk akhirnya. ambil masuk karena terus? karena pintar tadi jadi Oh, bisa. iya. Luar Ujungnya biasa. pintar, ujungnya yang penting. Berasa Ternyata di pintar. Liga Film Mahasiswa nggak keterima. Oke. Nggak keterima karena waktu ospek disuruh ngerjain apa, aku bilang kenapa harus kayak gini, akhirnya nggak cocok sama tata tertibnya, akhirnya ya udah lulus cepet aja dari TB 4 tahun, melamar ke semua PH-PH. You name it lah, semua PH-PH. Semua. You name it. Oh, ada. Nggak ada Oh, dapet 2 balasan. sih. Nggak dapat balasan. Oh, iya. Nggak dapat balasan, akhirnya berpikir gimana caranya supaya aku bisa jadi filmmaker ya. Kalau nggak aku gila nih, nanti aku bakal pikir jalan bilang bikin film gitu kan. Ya, akhirnya udah. Rambutnya udah gibal gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi wartawan karena kalau jadi wartawan aku bisa interview, Iya, iya. you know, Orang-orang yang di nggak ada entertainment. sosial media kan. Yes. Akhirnya aku jadi kritikus film. Ternyata bukan membuat aku lebih gampang masuk industri, malah dibenci. Jadi sekarang reviewku Salah jalur. bikin kesel. Ini dia nih yang ngeritik film gue Iya. nih. Terus mau bikin film lu emang gampang gitu Iya. kan. Ternyata aku interview pada suatu hari Teh Nia Dinata, Ibu Afi Samara, yang senior sama Mbak Sekarya Asmara. That's Ya kan, di Kalina Syira Film. Iya, iya. Terus ngobrol sama Teh Nia, jadi kita diskusi skenario. Terus kata Teh Nia, kok lu bisa ngomongin soal skenario? Lu kan wartawan, beda lagi cara menulisnya. Terus aku bilang gini, aku kan nulis dulu aku di kampus ITB ketika kuliah, aku nulis skenario pakai pulpen karena nggak ada komputer, nggak ada mesin ngetik, tulis gitu kan. Terus aku bilang sama Teh Nia, saya juga bikin skenario sih Teh gitu kan. Oh ya, coba lu kirim ke gua lihat. Oh iya, gue pulang jam 7 malam, jam 9 aku kirim tuh 20 halaman pertama Janji Joni. Itu ngirimnya pakai apa ya zaman itu ya? Oh, zaman itu udah aku ketik lagi. Oh, udah gitu ya? Pakai email. Pakai disket, email udah ya. ya? Email. Ya, email kan 2000. Oh ya, sorry tahun ya 2002. ya. Late 90s sudah ada email ya. Ya, so aku bilang gini, ini 20 halaman pertama skenario saya Janji Joni. Itu aku kirim jam malam, tiba-tiba jam 11 malam aku dapat SMS. Dia bilang, "Kita harus ketemu besok." Asik. Terus aku bilang, gue lihat jadwal dulu ya. Enggak sih, enggak. Langsung oke. Gue pintar, soalnya kan gue pintar. Besoknya ya udah besoknya ketemu. Ya Jok, seneng banget sama skenario lo. Gue lagi cari tandeman nih penulis bareng untuk film gue, judulnya Arisan. Gitu. Tentang apa Teh? Gini. Lo mau nggak? Bilang gitu. Enggak sih. Oke, langsung. Langsung oke. Oke Teh gitu. Ya udahlah, akhirnya aku bikin skenario Arisan dan
2 tahun setelah itu 2004 dia produce film aku Jane Joan yang The Rest is History. Itu emang udah ada jalannya ya. Iya. Tapi emang zaman dulu ini kan susah banget bikin film kan. Aku kan dulu juga kuliahnya film by the way. Dia dulu yang ngedatengin kita ke Australia. Kayak aku tahu arisan dan lain-lain kan aku yang bawa ke Australia. Nah, zaman dulu kan bikin film susah banget kan. Alatnya segede-gede apa, nyewa mahal, produksi dan again sutradara itu aja, PH itu aja. Tapi zaman sekarang everything is instant. Convenient ya. Everything's instant. You can actually make a movie pakai handphone. Apa segala macam. Anak-anak muda zaman sekarang mungkin udah bisa dibilang merasa jago ya. Apalagi kalau udah nonton film, gue juga bisa bikin itu gitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata enggak lah ya. Enggak, aku ngemikirin zaman sekarang ya gitu loh. Maksudnya Bang Joko ngelihat anak-anak zaman sekarang yang merasa semua serba instan, akses untuk publish film aja itu gampang segala macam. What do you think about that? Ada perbedaan sebenarnya ketika kita ngobrolin film ya. Kalau anak-anak sekarang tuh banyak yang berpikir mereka bisa membuat film karena mereka bikin konten video untuk sosial media, untuk YouTube dan segalanya. Padahal ketika kita ngomong film, kita ngomong soal sinema gitu. Not bukan kita ngomongin cinema as in movie theaters enggak, tapi that cinematic experience. Ketika kita berbicara tentang film, kita berbicara tentang suatu medium di mana kita melakukan storytelling lewat elemen-elemen dalam filmmaking yang membuat orang merasa dalam sebuah dunia. Jadi ada world buildingnya di situ. Jadi kita sebagai seorang sutradara misalnya punya visi mau bikin film dunianya seperti apa dan interaksi antara karakter seperti apa dengan employing sinematografi, art direction, editing. Jadi semuanya adalah storytelling. Dibandingkan perbedaannya dengan kita bikin konten di mana kita cuma capture what's going on right there. Nah, kalau misalnya film itu kita menciptakan cinematic experience. Jadi everything within that frame, gerakan kamera, size lensa, warna, bentuk geografi segala macam is all storytelling cinematically. Jadi perbedaan mungkin itu. Gitu. Jadi kalau misalnya anak sekarang berpikir they can make a video content, of course it's true, but is it cinematic experience film? belum tentu. Benar banget. Banyak banget elemen-elemen yang mungkin nggak kepikiran, yang belum dipikirin ya. Cuman kan abang nih kalau bikin film orangnya tuh udah keluarganya. Jadi yang diajak main film tuh ya si keluarganya itu adalah Tara Basro, Bayu. Ada kubunya ya. Keluarga. Saya nyebutnya ada keluarga. Kubu ya. Nah, sekarang sebenarnya di antara kan kita pengen tahu juga gitu di luar keluarga itu tuh abang ada kepikiran siapa gitu nggak sih Bang lagi mau main Nirina cowok? Zubir. Iya ya. Tahu. Ini kalau ada Luna Maya juga bilang, gue kok nggak pernah diajak pasti dia. Saya wakilin Luna juga. Kenapa Luna nggak pernah diajak? Sebenarnya gini, aku bikin film itu 2 tahun 1 film. Jadi kesempatan untuk bikin film berbeda dengan director lain yang mungkin 1 tahun ada 2 film, 3 film. Dan berbeda dengan public belief sebenarnya mereka itu semuanya casting. Di even Tara Basro itu casting. Really? Yes. Masa sih? Yes. How? Aku bawa nggak di laptop. I have the casting tape. Jadi misalnya bikin Perempuan Tanah Jahanam. Tara Basro itu terpilih dari 31 kandidat yang kita coba, kita audition, kita undang ya. Jadi kita undang tentunya kalau bikin film ada karakter yang pertama kali kan kita lihat cocok apa tidak. Misalnya kan kita nggak mungkin sekarang cari pemain, nggak bisa sekarang udah nggak bisa karakter Chinese diperankan oleh orang yang non Chinese. Zaman sekarang udah seperti itu ya. Kita harus lebih memfasilitasi representasi yang betul. Yang betul gitu. Jadi itu awalnya kita undang yang kita anggap cocok untuk karakternya dan audition. Dan once in a while ada orang baru yang tadinya belum pernah kerja sama aku dan akhirnya masuk. Misalnya Asmara Abigail kan baru ikut, Marisa Anita, Agni Haq, terus Faridina Mufti, kan semuanya mereka baru. Dan di Perempuan Tanah Jahanam itu 50% dari pemainnya adalah non-actors. Jadi kita pergi syutingnya di Malang dan di Banyuwangi, itu orang local talent kita undang. Kita audition dan ada main supporting character 4 orang yang non actor. 1 dia guru agama Islam.
yang membunuh Marisa Marisa Anita. Marisa Haque emang udah lama gak kedengeran sih. Marisa Anita itu guru agama. Terus yang jadi suami yang istrinya melahirkan dia driver ojol. Oke. Yang jadi bidan melahirkan itu dia adalah mesur. Memang mbok pijit gitu. Dan itu 50% non actors. Jadi kalau dibilang kenapa aku bikin film selalu orang itu aja, enggak juga ya. Karena mereka juga harus melalui proses casting juga. Yeah. Nah, untuk castingnya itu diundang apa gimana tuh? Jadi saya bisa titipin pesennya nih ke Luna. Ke Luna. Ada 2. Ada Nirina juga mau Luna dan Nirina mendengarkan. Biasanya kan diundang, tapi kadang-kadang ada yang bilang, "Bang, ini kayaknya cocok untuk karakternya. Kita undang apa enggak?" Oke, let's do it gitu. Dan ada beberapa yang memang kita buka untuk publik melalui sosial media karena kita berpikir gini, aku dan teman-teman yang ada di my company sekarang, Kamensi Pictures, berpikir bahwa kita sebagai orang yang bekerja di industri harus juga sebagai aktivis. Karena apa? Kita harus membuat industri kita sustainable dengan cara mencari talenta-talenta baru. Sedangkan di Indonesia talenta baru itu susah untuk masuk karena nggak ada sistem agency, nggak ada scouting. Betul. Kalau misalnya di luar negeri ada agent, bukan cuman pemain, tapi juga kita mencari penulis, sutradara. Aku dari tahun 2015 itu bikin inkubasi writers. Aku buka submission yang mau belajar dan ingin jadi writer, aku undang dan akhirnya mereka sekarang sudah jadi writer profesional di Indonesia gitu. Dan aku tetap melakukan itu dan sekarang kita move on to directing. Jadi kita mencari juga directors, inkubasi untuk directors gitu. Ada nggak sih actors dalam negeri dan luar negeri that you really wanna work with dan belum? Ini bukan karena I'm with her, but I really admire Nirina Zubir dari zaman dulu. Belum diajakin. Benar. No. Terakhir tentunya semua orang udah nonton ya teman-teman ya performance Nirina Zubir di Paranoia. Aku belum nonton. Oh wow, top notch. Very believable dan banyak mungkin Nirina kan dia adalah karakter yang jovial gitu, happy, iya, gitu bubbly, kan. Bubbly. Orang berpikir bahwa Nirina cocoknya untuk that kind of characters, komedi, yang biasanya dilihat sehari-hari. But ketika dia main film yang sudah dia dibuktikan ya, bukan cuma film komedi, termasuk yang the latest yang teman-teman bisa nonton sekarang di bioskop. Jadi sekarang juga. Range Nirina Zubir itu luar biasa. Yeah. She's great. It's true. I completely support his statement. Karena aku udah nonton kamu di Saya Sakato. Aku udah nonton kamu di itu loh yang kamu jadi orang Aceh Minang yang kawin sama bule. Itu kan beda lagi. Liam dan Laila. It's a different character. Gitu loh. So I've seen horror, Paranoia aku belum nonton, but I will see it. I will watch it. But you are very volatile. It's amazing. So all of you gonna be, jadi kalian semua akan menjadi saksi ya. Kalau misalnya ke depan Nirina dan Joko Anwar akan berkolaborasi itu karena TS Talk. Karena kebetulan beberapa tahun lalu aku jalan ke banyak sekali negara untuk mengetahui bagaimana industri film mereka. Apa sih yang suka kelupaan dari seorang Joko Anwar? Alah, ini mah tahu lah. Enggak, aku nggak tahu. Dian Sastro. Salah.